Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami di sini kelompok audit lingkungan akan memaparkan mengenai resume kebijakan dari hukum lingkungan. Baik, adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Rika Kusuma Wardani dengan NIM 1305, lalu Devi Sintiani 1309, Ikoh Andini 1329, Priscilla Anggun 1346, Rika Rahmawati 1353, serta saya sendiri Eka Pranedia 1317. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai audit lingkungan akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada audit lingkungan, di mana audit lingkungan menurut kebijakan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Permen LH Nomor 3 Tahun 2013 tentang audit lingkungan hidup, di mana dalam peraturan perundang-undangan ini menyebutkan bahwa audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, boleh di next. Baik, selanjutnya ada yang pertama ada kebijakan hukum tentang baku mutu emisi, di mana diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19 garis miring MNLHK garis miring Setjen garis miring Kum titik 1 garis miring 2 garis miring 2007 tentang baku mutu emisi bagi usaha dan atau kegiatan industri semen. Adapun pasal yang dikutip yaitu pasal pertama tentang continuous emisi monitoring system yang selanjutnya disingkat CMS adalah suatu alat yang bertujuan dipergunakan untuk mengukur kualitas kadar suatu parameter emisi dan laju aliran melalui pengukuran secara terus-menerus. Adapun pasal 4 berbunyi dalam memenuhi ketentuan baku mutu emisi, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pemantauan emisi yang dilakukan pada seluruh sumber emisi yang di kegiatan industri semen yang berasal dari proses produksi dan pengoperasian mesin penunjang produksi. Selanjutnya ada di pasal 5 dengan bunyi tahapan pemantauan emisi yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama menyusun rencana pemantauan emisi, yang kedua memantau emisi, yang ketiga menghitung beban emisi dan kinerja pembakaran, dan yang terakhir menyusun laporan pemantauan sumber emisi. Adapun pasal terakhir yaitu pasal 9 ayat 2 berbunyi pemantauan emisi dengan cara terus-menerus wajib menggunakan CMS yang memiliki spesifikasi untuk parameter partikulat, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen oksida NOx, dan laju aliran. Baik, bisa di next. Selanjutnya ada tabel di mana pada layar tersebut merupakan tabel baku mutu emisi bagi usaha dan atau kegiatan industri semen. Bisa dilihat pada layar, bisa di next. Selanjutnya ada tabel kedua, yaitu baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketapel uap atau boiler, pembangkit uap steam, generator atau pemanas proses heater atau pengolahan panas, heater theater, bagi usaha dan atau kegiatan industri semen. Bisa dilihat pada layar, itu merupakan tabelnya, tabel parameter, bisa di next. Yang terakhir adalah tabel baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau kegiatan industri semen yang menggunakan reverse fuel atau RDF menggunakan sampah rumah tangga dan atau sampah sejenis rumah tangga. Bisa dilihat pada layar, itu merupakan tabel parameter. Bisa di next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai baku mutu air limbah domestik, yaitu terdapat pada pasal 3 ayat 1 Permen LHK nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Melalui pasal tersebut, pemerintah menyebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan terhadap air limbah yang dihasilkan, termasuk perusahaan ataupun rumah tangga. Berarti setiap yang menghasilkan air limbah itu wajib melakukan pengelolaan. Untuk standar pengolahan air limbah domestik sendiri, yaitu ada kandungan BOD tidak boleh melebihi 30 mg per liter, lalu kadar COD tidak boleh melebihi 100 mg per liter, lalu total pH air berada di angka minimal 6 dan maksimal 9, lalu kadar TSS tidak boleh melebihi 30 mg per liter, kandungan minyak dan lemak maksimal 5 mg per liter, kadar amonia tidak melebihi 10 mg per liter, total bakteri koliform maksimal 3.000 unit per 100 ml, debit air yang digunakan maksimal 100 liter per orang setiap harinya. Next. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini merupakan kebijakan tentang remediasi lingkungan, di mana dalam setiap industri atau perusahaan tertentu harus wajib melakukan perbaikan atau pengelolaan dari lingkungan tersebut. Di mana untuk peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup, yaitu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan juga PP Nomor 22 Tahun 2021. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu merupakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur mengenai pemulihan pasal 54 dengan ayat yang berbunyi untuk penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, kemudian ada remediasi, kemudian ada rehabilitasi dan juga restorasi. Kemudian untuk PP nomor 22 tahun 2021 yaitu penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, sehingga dengan adanya kebijakan remediasi tentang remediasi lingkungan ini diharapkan suatu industri mampu memperbaiki dari pencemar yang ada pada lingkungan. Oke, bisa di next. Baik, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan layar saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pembahasan tentang hukum lingkungan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Di sini seperti yang terlihat pada layar ada beberapa peraturan yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja, di mana dalam peraturan tersebut kesehatan kerja merupakan upaya yang ditunjukkan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Penyakit yang dimaksud dengan penyakit akibat pekerjaan di sini adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana dalam undang-undang tersebut tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau berbagai macam sumber bahaya. Jadi dalam undang-undang tersebut mengatur tentang keselamatan kerja di mana tempat kerja yang ada di dalam yang ada di darat, yang ada di dalam tanah, yang di permukaan air, di dalam air maupun di udara dan yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masih untuk kebijakan K3, yaitu untuk peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana penerapan SMK3 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja, lalu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Lalu SMK 3 ini juga meliputi beberapa hal, yaitu
penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, lalu pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta yang terakhir yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Di mana dalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus yang pertama melakukan tinjauan awal kondisi K3, lalu memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, serta yang terakhir yaitu memperhatikan masukan dari para pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat dari buruh. Lalu yang terakhir yaitu peraturan mengenai Menaker nomor per 08/Men/7/2010 tentang alat pelindung diri atau yang disingkat APD. Di mana APD ini adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Nah, APD ini dimaksud meliputi pelindung kepala, pelindung mata dan muka, lalu pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan, serta pelindung kaki. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3, di mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 pada bab 7 pasal 275 yaitu mengenai pengelolaan limbah B3 mulai dari penerapan limbah B3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penimbunan, hingga yang terakhir pembiayaan. Next. Adapun uji karakteristik limbah B3 yang dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama, berdampak toksik atau akut dan langsung terjadi terhadap manusia atau makhluk hidup lainnya. Lalu kategori 2 yaitu berdampak tidak langsung terhadap manusia maupun makhluk hidup lainnya. Adapun karakteristik yang menentukan dua kategori tersebut itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah limbah B3 yang mudah meledak, lalu yang kedua limbah B3 mudah menyala, lalu yang ketiga reaktif, lalu yang keempat infeksius, lalu yang kelima korosif, dan yang terakhir beracun. Lalu selanjutnya berdasarkan Permen LHK nomor 6 tahun 2021 yaitu tentang pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 ini wajib dilakukan oleh pengangkut limbah B3 yang telah memiliki perizinan usaha di bidang pengangkutan limbah B3. Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan, yaitu satu, alat angkut limbah B3 sesuai dengan kategori. Lalu yang kedua, rekomendasi pengangkutan limbah B3. Lalu yang ketiga yaitu berupa Vestronik atau manifest elektronik tentang pengangkutan limbah B3 yang kemudian akan diserahkan kepada pihak tertentu. Salah satunya yaitu si Raja Limbah. Next. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.